Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ridar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Pada hari ini kita akan mulai masuk di bab 2. Dan materi untuk bab 2 adalah tentang interaksi keruangan desa dan kota. Sebelum memulai untuk belajar, seperti biasa mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ada 4 materi yang akan kita pelajari bersama-sama di bab 2. Yang pertama adalah tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Lalu yang kedua, struktur keruangan dan perkembangan kota. Yang ketiga, faktor, pola, dan interaksi desa kota. Lalu yang terakhir adalah dampak interaksi dari desa, kota, dan usaha pemerataan pembangunan. Baiklah, kita akan mulai masuk ke pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Apabila kita mengingat tentang desa, pasti kita akan langsung membayangkan daerah yang hijau, daerah yang asri, lalu pekerjaan masyarakatnya didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Masyarakat yang tinggal di desa memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di desa dengan cara yang tradisional. Mungkin di antara kalian ada yang punya kakek ataupun nenek yang tinggal di desa. Lalu sewaktu-waktu kalian berkunjung ke sana dan bisa menikmati suasana desa. Suasana desa yang tenang, yang damai itu sangat berbeda dengan kondisi yang ada di daerah perkotaan. Dan tahukah kalian, ternyata desa juga diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah desa swadaya. Desa swadaya itu adalah desa yang masih tradisional, desa yang budayanya masih dipertahankan. Lalu, pengaruh modernisasi yang ada di daerah sekitar desa tersebut belum mempengaruhi perkembangan ataupun kehidupan masyarakat yang ada di desa. Lalu yang kedua, desa swadaya ini belum berkembang karena masyarakatnya bersifat tertutup, lalu tidak ingin mengubah apa yang sudah ada di desa karena untuk menjaga kondisi ataupun warisan dari leluhur mereka. Selanjutnya berkaitan dengan hasil produksi ataupun hasil panen dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, itu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing penduduk saja. Itu adalah ciri-ciri dari desa swadaya. Jenis desa yang kedua adalah desa swakarya. Desa ini adalah desa yang sudah mulai berkembang, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, desa ini sudah mampu menerima pengaruh dari daerah luar. Jadi misalkan ada modernisasi di sektor pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Jadi mereka sudah mulai mengaplikasikan modernisasi di sektor-sektor tadi. Misalkan dalam proses menyuburkan ataupun membajak lahan pertanian yang biasanya menggunakan tenaga hewan ternak seperti kerbau ataupun sapi, sekarang sudah mulai beralih menggunakan traktor. Selanjutnya, ciri yang terakhir dari desa swakarya adalah hasil produksi sebagian dikirim ke daerah lain. Jadi, hasil produksi yang cukup banyak itu bisa memenuhi kebutuhan desa secara mandiri, lalu sebagian dari hasil panen tersebut, hasil produksi tersebut juga bisa dikirim ataupun dijual ke daerah yang lain. Jadi daerah ini sudah mulai mandiri, sudah bisa menghasilkan, bahkan bisa menjual. Klasifikasi ataupun jenis desa yang terakhir adalah desa swasembada. Desa ini tergolong jenis desa yang maju. Desa swasembada ini biasanya berdekatan dengan daerah kota, sehingga pola pikir masyarakat juga sudah menyerupai pola pikir masyarakat yang ada di daerah perkotaan. Jadi mereka mengikuti modernisasi yang ada di kota dengan baik, karena mungkin sebagian dari mereka juga bekerja di daerah perkotaan. Dan ciri yang terakhir adalah mereka mampu mengirim hasil produksi ke daerah lain. Proses produksi yang baik dan benar dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berdampak pada banyaknya hasil produksi, sehingga mereka mampu mengirim ataupun menjual hasil produksi mereka ke daerah yang lain. Saya telah menyiapkan sebuah tugas dan tugas ini adalah tugas individu. Amatilah wilayah di sekitar tempat tinggal kalian. Apakah terdapat desa swadaya, swakarya, atau swasembada? Jika ada, silahkan kalian sebutkan nama dari masing-masing desa tersebut. Dan jika tidak ada, silahkan kalian cari contoh desa swadaya, swakarya, atau swasembada dari daerah lain yang ada di Indonesia. Kalian sebutkan nama desanya beserta dengan alamat dari masing-masing desa tersebut. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing.
Potensi desa adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh desa dan mampu digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Masing-masing desa mempunyai potensi yang berbeda-beda juga. Namun, jenis-jenis potensi yang ada di desa terbagi menjadi dua, yaitu potensi fisik desa dan potensi non-fisik desa. Yang pertama adalah potensi fisik desa. Penduduk yang ada di desa jumlahnya tidak sebanyak yang ada di daerah perkotaan. Lalu pekerjaan yang homogen, pekerjaan yang mirip dari sektor pertanian, perkebunan ataupun perikanan, sehingga penduduk desa akan lebih mudah untuk diorganisir. Lahan di daerah pedesaan itu belum banyak dimanfaatkan oleh penduduk, sehingga nantinya apabila ingin dimanfaatkan, pemanfaatannya akan lebih mudah dan tetap harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar lahan tersebut, agar lahan tersebut tidak rusak. Di daerah pedesaan terdapat banyak sumber air, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Lalu yang keempat adalah iklim ataupun cuaca yang ada di daerah perdesaan. Itu sangat cocok untuk digunakan dalam sektor perikanan, pertanian, ataupun perkebunan. Berbeda dengan di daerah perkotaan yang didominasi dengan suhu ataupun cuaca yang panas. Dan potensi fisik desa yang terakhir adalah pada sektor ternak. Lahan yang luas, sumber makanan ternak yang melimpah, itu sangat mendukung untuk kegiatan peternakan. Biasanya di daerah desa, itu yang dikembangkan adalah sapi, kambing, ayam, bebek, angsa, kambing, dan yang lainnya. Kita lanjutkan ke potensi non-fisik di desa. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah kegiatan bekerja bersama dan sangat kental ataupun sangat identik dengan desa. Di daerah perkotaan mungkin ada, tapi tidak sebanyak yang ada di desa perdesaan. Selanjutnya adalah lembaga dan organisasi sosial. Lembaga dan organisasi sosialnya berkaitan dengan pembangunan yang ada di desa, seperti di bidang pemerintahan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dan sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan, karena penduduk desa itu mayoritas didominasi oleh beberapa keluarga besar. Untuk aparatur dan perangkat desa juga lebih sederhana dibandingkan dengan yang ada di daerah perkotaan. Perangkat ataupun aparatur yang ada di desa adalah kepala desa, kepala dusun, dan kepala adat. Struktur ruang desa adalah bagian-bagian wilayah desa yang menunjukkan peruntukan penggunaan lahan. Struktur desa dibedakan menjadi ruang yang memiliki fungsi ekonomi ataupun fungsi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan struktur desa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketersediaan air, lalu kondisi tanah, kondisi dari topografi, kondisi iklim ataupun cuaca, lalu aktivitas penduduk berkaitan dengan kegiatan ekonomi, lalu yang terakhir adalah budayanya. Apabila kita amati pola permukiman yang ada di desa, itu sebenarnya terdapat 3 pola yang umum terkait dengan permukiman yang ada di desa. Yang pertama adalah menyebar. Pola permukiman menyebar ini biasanya terdapat di daerah pegunungan, karena kondisi topografi yang berbeda ketinggiannya, sehingga menuntut untuk penduduknya tinggal di daerah yang menyebar. Karena apabila terpusat, lalu kondisi topografinya tidak rata, maka akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya juga apabila memusat, nantinya sumber-sumber air akan cepat kering karena kebutuhan akan air dari masyarakat akan tertumpu ataupun terpusat pada satu mata air saja. Lalu pola permukiman desa yang kedua adalah memanjang. Memanjang ini berkaitan dengan kondisi wilayahnya. Pola permukiman yang memanjang itu biasanya mengikuti beberapa kenampakan alam. Yang pertama adalah jalan, jadi memanjang sepanjang jalan. Lalu juga ada yang memanjang sepanjang aliran sungai, seperti halnya yang ada di kota Banjarmasin. Ada juga pola permukiman desa yang memanjang mengikuti bentuk pesisir pantai. Dan pola permukiman yang terakhir adalah permukiman memusat. Ini biasanya terdapat di daerah desa yang mempunyai kondisi topografi yang relatif datar dan berupa dataran rendah. Jadi itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.